tentang al-ghusl rijlain wa la yamsahu ala qadamain ya, tentang membasuh kedua kaki dan tidak mengusap ya daripada qadamain ya, dua kaki ya, depan kakinya itu namanya qadam ya. Dikatakan sini pernah ya, takhallafna Nabi SAW an safarin safarnaha fa'adrakna wa qad arhagana al-asra faja'alna natawadda'u wa namsahu ala arjulina fanada bi ala sad wailul lil aqabi minan nari marrataini aw thalathan ya. Di sini pernah ya, mereka dahuluan sahabat-sahabat itu sebelum Rasulullah SAW itu datang ya, dan mereka berwudu pada waktu mengusap hanya bagian kakinya saja ya. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan ya, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena daripada air wudu ya. Di sini Rasulullah mengingatkan bahwasanya kalau kita berwudu ini perlunya hendaknya kita perhatikan bagian tumit ya. Karena sering sekali dan banyak sekali orang ini yang berwudu hanya diciparkan kakinya depan saja ya, jari-jari kakinya saja terus balik. Tidak digosok bagian tumitnya, itu sering terjadi ya. Hendaknya bagian tumit itu digosok betul-betul sampai air. Kita ini kalau wudu harus yakin betul-betul air itu sampai ke bagian yang kita wudui. Itu wajib ya. Dan tumit itu biasanya banyak lipetannya ya. Tumit terus bawahnya mata kaki, tidak nunggu orang gemuk kurus. Hatta orang bengkring ya, timbangannya 40 kilo itu kamu lihat tumitnya pasti ngelempit. Ya, tidak nunggu orang gemuk. Ya. Makanya Rasulullah mengingatkan ya, disuruh gosok ya bagian tumit-tumitnya. Karena apa? Biasanya takut tidak terkena air ya. Bawah-bawah mata kaki itu juga ya, biasanya ada lipatannya digosok hingga betul-betul wudu itu kita yakin air sampai ke tempat itu. Juga tadi tempat tentang madmadah ya, berkumur-kumur ya, memasukkan air ke dalam mulut ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman pada waktu Sayyidina Utsman mengajari cara wudunya Rasulullah SAW ya. Ini sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Dan juga dikatakan di sini bab selanjutnya al-ghusl a'gabi ya, membasuh daripada tumit-tumit ini tadi ya. Dan juga apa? Yaghsilu maudhi al-khatami ya. Idza tawaddaa ya. Dikatakan di sini Ibnu Sirin itu pada waktu mencuci bagian cincinnya. Ini kita perlu ketahui ya. Orang memakai cincin ini harus diwudu ya, dalam keadaan wudu itu minimal diputar kalau cincinnya bisa diputar ya. Karena kita kalau wudu seperti saya katakan wajib air itu kita tahu kalau air itu sudah sampai ke bagian bawahnya cincin itu tadi ya. Kalau kita meyakini bahwasanya cincin itu kalau kita pakai dan kita wudu air tidak akan sampai, wajib naz'uhu. Dilepasnya wajib. Cincinnya dilepas wudu baru dipasang. Kalau cincinnya muanya tidak terlalu kenceng ya, longgar ya, diputar saja airnya bisa masuk, diputar tidak harus dilepas tidak apa. Tapi kalau cincinnya kenceng kita yakin kalau tidak kita lepas air tidak bakal masuk, wajib naz'uhu, harus kita lepas. Ya, kita wudu nanti baru dipakai lagi ya. Dan juga selanjutnya dikatakan ini wakana yamuruna wan nasu yatawaddaun, dikatakan Sayyidina Abu Hurairah pada waktu lewat dengan orang-orang yang sedang berwudu daripada tempat wudu ya. Dan Sayyidina Abu Hurairah mengatakan qala asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Fa inna Abul Qasim qala wailun lil aqabi minan nar ya. Sungguhnya Rasulullah SAW ya, yang dijuluki dengan Abul Qasim ini Rasulullah ya, julukannya Abul Qasim karena mempunyai anak yang namanya Qasim ya. Wailun lil aqabi minar, celaka bagi tumit-tumit daripada api neraka apa? Tidak kena wudu ya. Karena mungkin di situ Sayyidina Abu Hurairah melihat orang yang wudu yang mungkin tidak menyempurnakan atau tidak menggosok daripada tumitnya ya. Makanya Sayyidina Abu Hurairah mengingatkan itu ya. Dan juga al-ghusl rijlain fin na'lain wa la yamsahu 'ala na'lain ya. Dikatakan sini membasuh kaki di saat memakai na'al ya, memakai sandal ya. Dan tidak bisa mengusap saja kalau kita pakai sandal, tidak bisa ya. Bisanya kalau kita ngusap itu kalau kita pakai apa? Pakai huf. Ya, kita pakai huf itu bisa menggantikan daripada membasuh kaki, ya. Caranya gimana orang pakai huf? Syaratnya apa? Nanti akan dijelaskan di sini ya. Huf itu nanti seperti terbuat dari kulit ya, yang menutupi sampai bagian mata kakinya itu juga tertutup. Orang apabila pakai itu boleh ya, dia wudu pas waktu bagian kakinya nanti diusap tok. Itu bisa, cukup ya. Nanti ada syarat-syaratnya orang pakai huf itu seperti apa ya. Bisa sampai berapa lama orang pakai huf ya. Orang itu yang pakai huf otomatis wudu dulu sempurna baru boleh pakai ya. Nanti kalau batal dia tidak perlu lagi melepas hufnya ya. Muka, tangan, rambut ya. Habis itu kakinya cuma diusap saja cukup. Nanti ada toriko usapnya yang paling sempurna. Nanti semua akan dibahas ya. Akan dibahas nanti bab tentang huf sendiri dan pemakaiannya, syarat-syaratnya akan dibahas di sini nanti.
Dan juga dikatakan di sini Ubaid bin Jurayj annahu qala li Abdullah bin Umar ya. Dia mengatakan ya Aba Abdurrahman ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Wahai Aba Abdurrahman, ya ini Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Saya ini melihat kamu melakukan 4 hal yang sahabat lain itu tidak melakukan hal itu. Ya. Akhirnya dikatakan mahya ya Ibnu Jurayj, apa itu? Ya, qala ra'aituka la tamassu minal arkan ilal yamaniyin. Sungguhnya saya melihat kamu tidak mengusap rukun ya atau melakukan rukun kecuali hanya rukun Yamani saja. Ya, wa ra'aituka talbasu ni'al as-sibtiyah. Saya melihat kamu itu memakai sandal dari Sibtiyah yang tidak ada rambutnya ya, sudah dimasbuk ya, sudah disobek terus dipakai sandal itu ya. Wa ra'aituka tasbaghu bisufra, kamu menyemir dengan warna kuning ya. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahlan nas idza ra'al hilal wa lam tuhila anta hatta kana yaum tarwiyah. Ya. Saya melihat kamu orang itu hilal ya pada waktu di kota Mekah, kecuali kamu tidak melakukan sampai nanti di yaum tarwiyah. Ya. Akhirnya setelah itu dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Qala Abdullah amal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu yamassu illa yamaniyin. Sungguhnya saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu memegang atau mengusap daripada rukun kecuali rukun Yamani saja. Wa amani al-sibtiyah fa ini ra'aitu Rasulullah SAW yalbasu ni'al alladhi laisa fiha sya'run. Ya, dikatakan kalau masalah sandal as-sibtiyah yang tidak ada rambut, sungguhnya saya melihat Rasulullah SAW tidak memakai sandal kecuali hanya sandal itu ya. Atau saya melihat Rasulullah SAW memakai sandal yang tidak ada rambutnya, ya. Yang sudah dimasbuh ya, disobek ya, istilahnya disamak ya, sudah tidak ada bulunya, sudah disamak ya. Wa yatawadhau fiha, dan berwudu dengannya, dipakai untuk wudu. Fa ana uhibbu an albasaha, ya, makanya dari itu saya suka memakai ya sandal seperti apa yang dipakai Rasulullah. Wa amma sufra fa ini ra'aitu Rasulullah sallallahu yazbaghu biha. Kalau masalah menyemir dengan merah dengan kuning, sungguhnya saya melihat Rasulullah SAW menyemirnya dengan kuning. Fa ana uhibbu an azbagha biha. Saya suka menyemir dengannya dengan warna kuning itu tadi ya. Wa amma hilal fa inni lam ara Rasulullah SAW yahillu hatta tanba'ithu biha rahilatahu. Sungguhnya Rasulullah saya melihat Rasulullah SAW itu tidak berihlal kecuali sampai jalan daripada perjalanannya. Istilahnya apa? Sampai di yaumul tarwiyah itu tadi ya. Jadi di sini intinya apa? Sahabat Rasulullah SAW itu menggantungkan kecintaannya itu dengan kecintaan Rasulullah SAW. Ya, orang itu kalau sudah cinta dengan seseorang, dia akan mencintai sesuatu yang dicintai sama orang itu, mau tidak mau. Ya, itu orang cinta betulan. Ya, orang kalau mengatakan saya cinta sama Rasulullah SAW, ini sahabat contohnya. Hatta mau nyemir rambut, hatta mau pakai sendal, itu maunya yang dipakai sama Rasulullah. Kenapa? Dia bisa menggantungkan kecintaannya seperti apa yang kecintaannya Rasulullah SAW ya. Jadi orang kalau menghakikatnya orang cinta sama Rasulullah ya ini sahabat. Ya. Jadi kalau orang ngomong saya cinta sama Rasulullah SAW tapi dia membuat Rasulullah nangis, itu berarti bohong. Tidak cinta sama Rasulullah. Ya. Orang cinta dengan Rasulullah SAW tapi dia meninggalkan sholat, meninggalkan sesuatu yang diajarkan Rasulullah, berarti orang itu tidak cinta. Mulutnya tok. Ya. Padahal orang cinta itu tempatnya di hati bukan di mulut. Ya. Tidak perlu kita melakukan sesuatu yang disayang sama Rasulullah untuk dilihat sama orang, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Saya harus ngelakuin ini dilihat sama, tidak perlu. Karena orang cinta itu di hati tempatnya, bukan di lisan, ya, bukan hanya di mulut. Ya, ini sahabat, hatta Rasulullah nyemir kuning, ikuti semir kuning. Sendalnya Rasulullah pakai sendal yang sudah disamak, yang tidak ada rambutnya, makainya kayak gitu. Kenapa? Karena kecintaan beliau itu ada dalam diri Rasulullah. Ya, jadi saya itu cinta Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah itu semua dilakukan ya. Sahabat itu Rasulullah pernah jalan ke tempat ini diikuti. Ya. Rasulullah itu kalau masuk ke kamar mandi kaki kiri dulu diikuti. Rasulullah itu sampai di kamar mandi ngapain tanya terus. Kenapa? Karena menginginkan sesuatu yang dia lakukan itu sama orang yang dia cintai. Ya. Kita kalau mau lihat orang cinta sama orang itu gampang ya. Zaman sekarang itu paling mudah kalau kita ngelihat orang cinta sama pemain film, sinetron, artis dan lain sebagainya. Hatta cukur rambutnya itu maunya sama. Itu cinta, dia enggak terasa. Dia cinta sama itu. Ya enggak terasa dia cinta, tapi tidak langsung dia
Enggak, anak cinta sama Rasulullah. Anak enggak cinta sama artis. Lah cukuran ente lihat. Itu cinta yang dia tidak terasa ya. Karena cinta itu ada tandanya. Tandanya apa? Mengikuti, ittiba. Al-mahabbah lazimahul ittiba. Man habbahat lazimahul ittiba. Orang cinta sama seorang itu bakal ikut. Dia cinta dengan seseorang walaupun dia tidak sadar ngikuti. Udah, padahal dia ngikuti orang itu. Ya enggak? Lah orang itu kadang cinta sama Rasulullah tidak sadar. Apa yang Rasulullah semua diikuti karena sudah cinta. Buta ya, kalau kata orang Indonesia orang cinta itu buta. Ya enggak? Tidak bisa ngelihat. Maksudnya buta apa? Buta dari yang lain. Patokannya cuman satu orang yang dia cintai ya. Jadi makanya kalau orang bilang cinta sama Rasulullah SAW, sungguh-sungguh cinta dikatakan oleh Habib Muhsin ya, atau Habib Sekaf Muhammad As-Siddiqul Alaim. Orang jujur, orang sungguh-sungguh itu ada tandanya. Jadi kalau kita mau menghukum orang ya, walaupun kita tidak boleh menghukum, kalau kita mau lihat orang ya, orang ini cinta sama Rasulullah betul, lihat aja perilakunya. Ya, kalau perilakunya ngikuti apa yang dijalankan Rasulullah berarti orang ini betul-betul. Karena sidik, kejujuran dan sungguh-sungguh dalam bercinta itu ada tandanya. Tidak perlu dibuktikan pakai mulut, tidak perlu ngomong, wah cinta Rasulullah, tidak perlu. Kalau orang itu perilakunya seperti apa yang dilakukan Rasulullah berarti orang itu cinta. Ya, karena ada tandanya. Orang cinta itu ada tandanya.